Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Tunaikan hak-hak Tuhanmu agar hidupmu penuh dengan keberlimpahan. Dirimu bukan hanya seonggok daging yang hanya cukup sekedar diberi makan, minum, mandi, dan juga berbagai macam aktivitas zahir semata. Tetapi di situ ada hak-hak ruhani, instruksi langsung dari Tuhanmu untuk mengesahkan dirinya kepada Sang Pencipta. Siapa dirinya di situ? Dirinya itulah diri yang wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, itulah diri kamu. Seringkali orang salah menafsirkan bahwa manusia itu makhluk bumi. Padahal pada kenyataannya kita itu bukan makhluk bumi. Diri kita yang sebenarnya itu makhluk cahaya, makhluk dari negeri akhirat. Hanya saja kita diturunkan ke bumi, makanya kita dipakaikan pakaian jasad, yang mana bahan-bahannya itu pun harus dari bumi. Kalau dalam bahasa kaji diri ada 4 unsur, yaitu unsur api, angin, tanah, dan udara. Jadi makanya kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya ada pada sekedar ucapan semata, tetapi harus benar-benar dipahami makna hakikinya. Diri yang dari cahaya inilah yang harus kita esahkan kepada Rob penciptanya. Sebab hanya diri inilah yang telah mengenal langsung kepada Robnya. Diri ini juga yang disebut dengan diri wafisiri anak, diri rahasia Tuhan. Jadi, apabila kita lupa akan kewajiban utama kita, tiap hari kita akan selalu disibukkan oleh urusan duniawi semata. Padahal itu bakal kita tinggalkan. Kenapa hal ini saya angkat? Sebab saat ini hampir kebanyakan orang, mereka lupa dengan tujuan awalnya diturunkan ke dunia ini. Tidak sedikit yang mana bagi mereka yang tingkat kesadaran diri spiritualnya belum bangkit. Dan juga kebanyakan dari mereka sibuk mengumpulkan sesuatu yang suatu saat nanti pasti akan ia tinggalkan. Mereka banting tulang tidak peduli siang dan malam, hanya untuk mengumpulkan sesuatu yang pada saatnya nanti akan ia tinggalkan. Di sini bukan persoalan kaya ataupun miskin, sebab kata kaya dan kata miskin itu relatif, hanya ada pada pandangan hidup. Sebab yang paling menentukan ialah mindset dalam otaknya. Bagaimana cara ia berpikir dalam menghadapi kehidupan sehari-harinya. Banyak kok buktinya. Orang yang kaya tetapi mentalnya masih mental miskin. Contohnya, para koruptor itu rata-rata orang yang kaya, orang yang berpendidikan, orang yang cerdas, orang yang punya jabatan penting. Tetapi mereka masih korupsi. Itu berarti ia masih miskin. Lagi-lagi, di sini masalah mindset. Mentalnya masih mental miskin, yaitu masih bermental kekurangan. Coba dengarkan dahulu. Tolong jangan di-skip. Kerja itu terbagi kepada 3 jenis. Pertama, kerja dengan otot. Yang kedua, kerja cerdas atau kerja dengan cara intelek. Dan yang terakhir adalah kerja yang tanpa batasan, yaitu kerja ikhlas. Kerja dengan menggunakan ototnya ini termasuk dalam kategori cara yang paling dasar,
yaitu bekerja dengan menggunakan jasa kekuatan yang ada pada dirinya. Sedangkan untuk cara kerja yang kedua, yaitu kerja dengan menggunakan otaknya atau dengan cara intelek. Tetapi ini pun masih terbatas. Terbatas dalam arti kata kemampuan otaknya. Ini seperti yang tadi saya bilang. Dia terus mengumpulkan uang, tetapi mentalnya masih mental kekurangan. Tiada ada kata cukupnya. Padahal seperti yang saya katakan tadi, orang yang korupsi rata-rata hidup mereka itu bukan tipe orang yang kesulitan soal keuangan. Tetapi mengapa mereka masih melakukan korupsi? Untuk kerja yang terakhir, inilah cara kerja yang tanpa batasan, yaitu kerja ikhlas yang sangat luar biasa. Kerja semacam ini adalah kerja yang sudah luar biasa. Berapapun uang yang ia hasilkan selalu ia syukuri, sehingga hidupnya akan selalu berkelimpahan. Ia tidak akan pernah hidup kekurangan, karena mindset yang ia tanamkan kepada dirinya itu mindset kecukupan, artinya tiada batasnya. Sehingga dengan izin Allah, alam semesta ini pun meresponnya dengan penuh keberkahan. Itu artinya sesuatu yang baik akan mendatangkan kebaikan pula. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan bahwa barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah nikmatnya. Jadi, kalau pada saat ini posisi Anda berada pada fase kerja pertama ataupun kerja kedua, maka sudah saatnya Anda beralih dengan kerja yang tanpa batasan apapun. Bekerjalah dengan penuh rasa syukur dan ikhlas. Berapapun uang yang Anda hasilkan, insya Allah itu lebih baik dan lebih utama dibandingkan dengan mereka yang kelihatan hidupnya berkecukupan tetapi miskin daripada rasa syukur. Akhirnya hidup mereka sangat jauh daripada kata ketenangan dan juga keberkahan. Setiap hari selalu saja timbul rasa takut, khawatir akan jatuh miskin. Inilah bahayanya kalau akal sudah menjadi tuan bagi dirinya. Makanya para guru sufi seringkali menekankan, tanggalkan akalmu. Maksudnya gunakanlah akal sebagai pelayanmu, bukan sebaliknya. Sampai di sini paham ya? Saudaraku sang sejati, jadi kerja yang tanpa batasan ialah kerja dengan keikhlasan. Sebenarnya perihal ikhlas ini sudah tidak dapat didefinisikan oleh apapun juga. Kalau ia masih dapat kita definisikan, itu berarti tandanya kita masih belum ikhlas. Contohnya seperti dalam surat Al-Ikhlas, tidak satupun ayatnya ada yang mengatakan kata keikhlasan. Di situ yang ada ialah makna ketunggalan atau makna keesaan ilahi. Jadi kerja yang tanpa batasan ini dapat terjadi manakala kesadaran spiritualitas yang ada pada diri kita itu telah dibangkitkan, bangkit daripada tidur yang panjang, kembali kepada kesadaran yang hakiki. Seperti apakah manusia yang belum bangkit kesadaran spiritualnya? Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak tahu, tidak berilmu, dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, ini adalah jenis manusia yang paling buruk, yaitu jenis manusia yang selalu merasa dirinya sudah mengerti, selalu merasa tahu, selalu merasa memiliki ilmu, padahal ia tidak tahu apa-apa. Repotnya, manusia jenis seperti ini memang sangat susah untuk disadarkan. Kalau ia diingatkan, maka ia akan membantahnya
sebab ia merasa telah tahu atau merasa lebih tahu. Jadi, kalau kebetulan kita bertemu dengan manusia jenis seperti ini, tidak perlu mendebatnya, cukup tinggalkan. Kita kembali kepada makna ketunggalan di dalam surat Al-Ikhlas tadi. Jadi orang yang sudah bangkit kesadaran spiritualnya, dia akan benar-benar merasakan rasanya ketunggalan, selalu beserta dengan Tuhannya. Orang yang seperti ini barulah dapat disebut dengan orang yang ikhlas, orang yang sudah tidak memandang kerja fisiknya lagi. Dia telah menghayati inti daripada surat Al-Ikhlas yang tiada penyebutan ikhlas di dalamnya, dengan selalu mengesahkan dirinya kepada Yang Maha Esa. Ia tidak berdaya apapun lagi selain daripada daya yang telah Tuhan anugerahkan bagi dirinya. Baginya, semua yang terjadi adalah semata-mata karena rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Jadi mulailah dari detik ini kita melakukan kerja yang tanpa batasan apapun lagi. Jangan lagi melihat hasilnya. Syukuri berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka hidup kita akan menjadi lebih teratur. Hidup berkelimpahan, penuh dengan keberkahan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sekianlah. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.